Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di pekan yang lalu kita sampai ayat 148. Kita akan melanjutkan rangkaian ayat berikutnya di tafsir Al-Quran surah Ali Imran, paketannya 149 sampai dengan 153. Ini yang dibagi di dalam tafsir Al-Quranul Adzim Ibnu Katsir ya. Di ayat 149 Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan orang-orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati, alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaruddukum, mereka akan mengeluarkan kalian, mereka akan memurtadkan kalian, mereka akan mengembalikan kalian, ala aqabikum, ke belakang kalian, fatanqalibu, kemudian kalian akan kembali, khosirina, dalam keadaan rugi. Di ayat 149 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor yang mengikuti Rasulullah SAW menerima dakwah al-Islam. Diingatkan untuk tidak mengikuti, untuk tidak mentaati orang-orang kafir yang berupaya untuk melemahkan keimanan, berupaya untuk memadamkan al-Islam, berupaya untuk mengeluarkan mereka dari keislaman. Setelah perang Badar, orang-orang kafir yang ada di Makkah berupaya untuk melakukan pembalasan dengan mengumpulkan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat dibandingkan dengan yang mereka kirim di perang Badar. Kemudian di Madinah, orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran itu berusaha menanamkan keraguan-raguan ke dalam hati orang-orang beriman agar semangat mereka turun. Maka Allah SWT mengingatkan, jangan mentaati mereka. Karena ketika kalian mentaati mereka, mengikuti saran-saran mereka, hanya akan membuat kalian kembali ke belakang.
membuat kalian meninggalkan al-Islam, membuat kalian meninggalkan Rasul, membuat kalian meninggalkan perjuangan. Karena baik orang-orang kafir yang saat itu masih berada di Mekah hendak menyerang ke Madinah, maupun orang-orang munafik yang ada di Madinah itu punya tujuan sama. Apa tujuannya? Liutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka. Kemudian Allah SWT juga mengingatkan akibatnya. Kalau mengikuti apa yang disarankan oleh orang-orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan tetapi batiniahnya menyembunyikan kekafiran, hanya akan menyebabkan orang beriman murtad, yaruddukum. Kita mengenal istilah riddah. Orangnya murtad itu kembali kepada kekafiran setelah Allah berikan cahaya iman. Murtad. Kalau sampai meninggal dunia, ia dihukumi kafir. Di Al-Baqarah Allah sudah mengingatkan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang meninggalkan keislaman kemudian meninggal, maka oleh Allah ditetapkan meninggal dalam keadaan kafir. Lalu amalnya bagaimana? Habitat, akan terhapus. Ini rugi kan Bapak Ibu ya. Makanya kan Allah wanti-wanti di ayat 102, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wanti-wanti. Kemudian kalau meninggal dalam keadaan kafir, ya fatangqalibu khosirin. Mereka akan kembali menghadap Allah khosirin, dalam keadaan rugi. Amalnya ditunjukkan, tetapi kemudian kemurtadannya datang, menghapus amal. Sama dengan amalnya datang, kesyirikannya datang. Kesyirikannya menghapus amal. Wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Orang yang melakukan kesyirikan juga amalnya akan terhapus ya. Jadi harus berhati-hati. Kemudian Allah SWT memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat 150. Balillahu maulakum. Bal malahan Allah maulakum, pelindung kalian. Jadi jangan berharap orang-orang kafir itu mau bekerja sama untuk melindungi orang-orang mukmin. Sudah berharapnya kepada Allah SWT. Karena di Al-Baqarah ayat 257 ya, Allah menyampaikan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali dari orang-orang beriman. Wali itu maknanya bisa pelindung. Bukankah Allah pun mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita diminta untuk berlindungnya kepada Allah. Dari mulai mau baca Quran itu kan sudah diajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di Al-Quran surah Al-Falaq Allah juga ngajari kita doa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita disuruh berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari kejahatan makhluk. Min syarri ma khalaq. Maka Allah menyampaikan, Allah lah pelindung kalian. Jangan minta pelindungan kepada yang lain. Jangan berharap pelindungan dari orang-orang kafir. Walillahu maula. Kemudian maula selain pelindung artinya adalah penolong. Allah yang akan menolong kalian. Dan Allah sudah buktikan ketika perang Badar. Ini ayat-ayat ini kan kita kaji. Allah menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah perang Uhud. Pada saat perang Badar Allah sudah membuktikan janjinya. Di Ali Imran 123
Allah menyampaikan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah yang telah menolong kalian pada saat perang Badar. Padahal jumlah kalian sedikit, keadaan kalian azillah, lemah. Kenapa lemah? Hanya 313 atau 319. Yang dihadapi itu 1000 orang. Tetapi Allah tolong dengan cara apa? Orang-orang kafir melihat orang mukmin jumlahnya 2 kali lipat. Orang mukmin melihat orang kafir jumlahnya sedikit. Kan sama dengan orang mau ikut lomba, Bapak Ibu. Ketika ikut lomba, lihat lawannya, kayaknya imbang, motivasinya naik. Tapi kalau lihat kayaknya wongnya cilik-cilik, motivasinya naik. Tapi kalau lihat lawan tandingnya yang gede-gede ya runtang, ya sudah akan down, akan kalah. Kita lihat di Al-Quran surah Al-Anfal. Allah SWT menyemangati orang-orang yang beriman ketika mereka hendak berangkat ke peperangan Badar. Nih ayat 43, 44, 45. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Idh ketika yurikahumullahu, Allah memperlihatkan mereka kepadamu fi manamika, di dalam tidurmu, qalilan, sedikit. Jadi sebelum terjadi perang Badar, Allah sudah kirimkan mimpi kepada Rasul, nanti besok ketika terjadi peperangan, kamu akan melihat mereka qalilan, jumlahnya sedikit. Walau arakahum katsiran la fasyiltum. Kata Allah, seandainya kalian melihat mereka dalam jumlah yang sebenarnya katsiran, banyak, la fasyiltum, kalian akan menjadi lemah. Jadi yang banyak diperlihatkan oleh Allah sedikit, yang sedikit dilihat oleh orang-orang kafir menjadi banyak. Wala tanaza'tum, kalau kalian menjadi lemah, kalian akan berselisih. Kalau sudah minder menghadapi lawan, pasti berselisih. Akan ada yang ngajak, wis lawan saja. Akan ada yang mengatakan, balik belah, kayong bakal kalah, kan gitu. La fasiltum wala tanaza'tum fil amri walakinnallaha salam. Tapi Allah sudah berencana akan memberikan keselamatan kepada kalian. Lah supaya keselamatan itu datang, kemenangan itu datang, maka Allah mengajukan syarat, Bapak Ibu. Ini berlaku bagi kita. Kalau Allah ingin menolong kita, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka Allah mengajukan syarat. Apa syaratnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Yang pertama syaratnya adalah fasbutu. Hatinya mantap. Teguh pendirian. Jangan ragu. Kalau bahasa orang kampung saya itu ada ungkapan mendamayong. Mendamayong gue antara mangkat apa ora. Mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora. Akhirnya mangkat sing ora-ora, Bapak Ibu. Oleh Allah kalau ingin ditolong ya pas butuh. Ya, makanya doanya kan wasabbit aqdamana, teguhkan pendirian kami. Wasabbit aqdam. Yang kedua, kalau ingin tolong oleh Allah, wazkurullaha. Begitu berangkat berperang, jangan biarkan hati itu hampa, tetapi senantiasa ingat kepada Allah. Itu 45 ya, Al-Anfal. Kemudian 46, wa atiullaha, taati Allah. Apa yang Allah minta ketika ingin ditolong? Wa in tasbiru,
bersabar. Wa tattaqu, bertakwa, ditaati. Wa rasulahu, taati Rasul. Rasul sudah wanti-wanti, sudah membagi pasukan untuk menduduki posisi-posisi tertentu, taati. Wala tanaza'u, jangan berselisih. Rasul sudah mengangkat panglima-panglima perang, taati. Rasul sudah mengangkat ketua-ketua regu, taati. Fatafsalu, jangan lemah. Ya, yang membuat orang kuat itu sebenarnya bukan fisik, tetapi mentalitas. Karena kadang kalau fisiknya kuat tapi mentalnya down, itu langsung lemah. Tapi fisiknya kelihatannya lemah, tapi mentalnya kuat, itu bisa memotivasi diri. Nah, ini yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya 47, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari tempat tinggal mereka untuk berperang, batara, sombong. Jadi jangan sombong. Kalau sombong tidak akan ditolong. Minder tidak boleh, sombong tidak boleh. Yang boleh tengah-tengahnya. Optimis. Optimis, minder wedinan, sombong percaya diri, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara tengah-tengahnya. Bakhil tidak boleh, boros tidak boleh, tengah-tengahnya hemat, ya sedang-sedang saja itu hemat. Jadi medit ya ora oli, boral ya ora oli, yang boleh hemat. Tapi bedakan, jangan sampai bakhil tapi ngakunya hemat. Lain ya. Kemudian wari'a annas, jangan pergi berperang niatnya ri'a annas, karena ingin dilihat oleh manusia. Sebab kalau ri'a annas, nanti Allah tidak butuh pahala jihadnya, akan dilemparkan ke wajahnya, diseret dalam keadaan tertelungkup. Wa yasudduna an sabilillah, jangan sampai menghalang-halangi dari jalan Allah. Ini syarat-syarat yang Allah sudah sampaikan agar Allah memberikan kemenangan, dan di perang Badar sudah Allah buktikan. Maulakum, Allah penolong, Allah pelindung kalian. Dan maula artinya adalah teman setia. Jadi Allah adalah wali, pelindung, penolong, dan teman setia orang-orang beriman. Maka sudah, jangan menjadikan selain Allah sebagai wali. Wahuwa, dan Allah khairun nasirin, sebaik-baik penolong. 151. Ada kabar gembira lagi dari Allah. Sanulki, pasti akan kami masukkan, kata Allah, fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang-orang kafir, ar-ru'ba, rasa takut. Bima, dengan sebab apa? Asyraku, mereka syirik billahi, kepada Allah. Malam yunazzil, apa yang tidak diturunkan bihi, dengannya, sultanan, kekuatan. Wa ma'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa bi'sa, seburuk-buruk maswad dolimina, kembali orang-orang dolim. 151 ya. Apa kabar gembiranya? Allah memberitahukan pada Rasul bahwa nanti di perang Uhud, sebagaimana di perang Badar, Allah akan bantu dengan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ingat Bapak Ibu, keberhasilan itu 80%, ini teori psikologis ya, ditentukan oleh keberanian, 20% oleh intelijensi. Orang pinternya bagaimanapun, kalau kehilangan keberanian, gagal. Contoh, sudah ngapali pidato. Kalau orang cerdas, ngapal itu cepat. Tapi karena tidak punya keberanian, butuh tampil,
runtag, lupa semua. Habis salam amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena runtag sih. Hafalan Qur'annya banyak tapi runtag ngimami ya beli Pak. Jadi rasa takut itu akan mengurangi 80% kemampuan. Maka diteliti oleh Daniel Goleman sehingga muncul buku emotional quotient, kecerdasan emosi, pengendalian terhadap perasaan. Maka perasaan itu kan macam-macam, ada takut, ada senang, ada bahagia. Ini semua adalah perasaan, bukan emosi dalam pemahaman umumnya orang. Kalau emosi dalam pemahaman umumnya orang itu kan jengkel, ya, marah, itu emosional, ya, sangat marah. Emosional juga artinya tidak mampu mengendalikan perasaan. Kemudian Ibnu Katsir mengutip hadis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ini sudah kita kaji di kajian Sahih Bukhari pada kitab Tayammum. Rasulullah bilang begini, Bapak Ibu. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli. U'titu, aku diberi khamsan, 5 perkara. Lam yu'tahunna, yang tidak diberikan ahadun kepada seorang pun minal anbiya'i, dari nabi-nabi qabli, sebelumku. Jadi 5 anugerah ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya ini memang bagian dari keutamaan beliau dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Apa saja 5 hal itu? Nusirtu birru'bi masirota syahrin. Nusirtu, aku ditolong, birru'bi, dengan rasa takut, masirota syahrin, 1 bulan perjalanan. Jadi ketika Rasulullah mempersiapkan pasukan di Madinah, itu jarak 1 bulan ke depan, orang-orang kafir itu sudah merasa runtag. Ada info Madinah menyiapkan pasukan. Mereka akan berbincang-bincang nyerang ngendik ya, runtag. Itu Allah yang memberikan. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhuron. Wa ju'ilat, dijadikan, li, untukku, al-ardu, bumi, masjidan, sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Jadi dimanapun Bapak Ibu bepergian, walaupun tidak menemukan masjid dalam bentuk bangunan, jenengan boleh sholat. Karena semua bumi adalah masjid. Kecuali makbaroh, pemakaman, kuburan ya. Satu lagi, kandang onta, ya, kandang onta. Kan sudah kita kaji dalam Sahih Al-Bukhari ya. 3 tempat itu yang tidak diizinkan untuk sholat. Wa tuhuron, dan bumi sebagai alat bersuci. Tayamum. Sudah masuk waktu sholat, tidak ketemu masih dalam bentuk fisik, tidak ketemu air, tayamum. Jadi tidak ada alasan kecuali sungkan kue angel obatnya. Sungkan ke langkah obatnya, Pak. Obatnya apa? Paksa. Iya, pas dulu belajar di Madrasah Sanawiyah, guru kami ngomong, "Ke bocah, aja sungkanan gen, mari sengsara." Obatnya apa, Pak? Paksa. Dipaksa kan. Obatnya dipaksa, Pak. Yang bisa maksa siapa? Diri sendiri. Kalau yang maksa orang lain, tukaran. Aja maksa-maksa ke, nyong lagi sungkan enggak, akhirnya tukaran. Akhirnya sing sungkan mau nih siji dadi loro, Pak. Si bisa nih. Sing maksa melu sungkan sih. Nah, nyong ya sungkan, nah, ketularan.
Beda dengan orang takut. Kalau ada satu orang takut, tambah satu orang takut, tambah satu orang takut, sama dengan 3 orang berani. Tapi yang wong sungkan siji, tambah siji maning, dari wong sungkan tambah akeh. Makanya aja perek-perek wong sungkan, ke penyakit menular. Iya. Wa uhillat liya al-ghanaimu. Yang ketiga, kata Rasulullah, dihalalkan untukku ghanimah. Ya, harta rampasan perang. Di Al-Anfal 41 itu disebutkan jatahnya Rasulullah khumusahu 1/5. Ya. Tapi ya tidak untuk beliau, begitu dapat dibagi. Dan beliau biasanya tidak pernah bawa pulang ke rumah. Begitu dapat jatah 1/5 habis langsung bagikan kepada orang-orang miskin. Karena Rasulullah pernah selesai ngimami sholat asar ya, kemudian langsung mencolot pergi, tidak zikir. Para sahabat kan terheran-heran. Begitu Rasul balik ke masjid, para sahabat masih utuh, gak ada yang bubar nunggu nih. Terus Rasulullah bilang, tadi selesai sholat aku ingat masih ada sepotong emas di rumah salah seorang istriku dan aku tadi keluar untuk menyedekahkannya. Aku tidak mau ada emas yang menginap di rumahku. Weh Bapak Ibu ya, Rasulnya begitu. Jadi kalau kita umatnya kok rakus kepada harta, kira-kira niru siapa? Nabinya aja begitu. Sangat menjaga diri. Kemudian yang keempat ya, wa utitus syafa'ata, diberikan untukku syafaat. Sudah kita kaji juga di Sahih Al-Bukhari, Rasulullah menyampaikan ketika ditanya oleh Abu Hurairah, siapa orang yang berbahagia atas permohonan syafaatnya Rasul? Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orangnya yang paling berbahagia dengan permohonan syafaat Anda pada hari kiamat? Rasulullah menyampaikan jawaban, sudah kuduga, tidak akan ada yang bertanya kecuali engkau. Karena engkau adalah orang yang rakus ilmu. Nah, jadi ada rakus yang dibolehkan. Rakus harta tidak boleh, rakus ilmu boleh. Jadi jenengan yang tinggal di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, ya, lengkap. Kalau mau rakus ilmu, gampang. Di Tegal itu kajian kayaknya Senin sampai Senin ada, Pak. Mau ba'da maghrib ada, ba'da subuh ada. Ba'da duhur kayaknya tidak ada ya, Pak. Jarang ya. Ada. Oh ibu-ibu aja melu Pak. Ibu-ibu. Dengan kau nganggo jilbab piye? Iya. Pada duhur ibu-ibu ada ya. Pada duhur kayaknya ibu-ibu ada, pada asar juga ibu-ibu itu ada. Kalau bapak-bapak biasanya ikut yang kuliah subuh, kuliah maghrib ya. Dan satu lagi biasanya jamiah itu pada isya, yang tempatnya pindah-pindah rumah. Itu kalau kiyong satu pekan muter terus sambil bawa rekaman, bawa catatan, bisa jadi buku. Ngaji di mana dibukukan. Nanti ditulis editor nama panjenengan. Rakus ilmu. Yang kedua yang dibolehkan rakus apa? Rakus ibadah. Boleh. Ramadan rampung, Senin Kemis. Kurang Ayyamul Bid, kurang Daud. Fardu sholat sudah, sholat fardu sudah, Ba'diyah sudah, ngenteni nanti ada apa lagi nih? Duha, malam, tahajud, itu boleh. Zakat sudah, infak sudah, boleh. Untuk ibadah itu dibolehkan rakus. Tapi kalau harta, jangan. Karena kalau harta rakus, itu seperti orang minum air laut. Haus terus. Wis duwe 900.000 kurang 100 Bapak Ibu. Bisa nih kurang 100.
endah gajek 1 juta. Wis 1 juta, kurangnya tambah 1 juta, endah gajek 2 juta, orang peragat-peragat. Nah itu Abu Hurairah itu sahabat yang rakus ilmu. Akhroso fil ilmi, sangat rakus tentang ilmu. Rasulullah jawab, orang yang berbahagia atas permohonan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah mukhlishon fi qalbihi wa nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dalam hati dan jiwa. Artinya kalau sudah mengucapkan kalimat tahlil, jangan satu syirik. Sebab yang ikhlas jiwanya, bukan lidahnya. Lidahnya kan mengucapkan la ilaha illallah, hatinya jangan syirik. Hatinya jangan riya. Tadi beramal pamer. Hatinya jangan sum'ah. Hatinya jangan ujub. Hatinya jangan takabur. Hatinya jangan dengki. Ya benar. Kalau bebas dari 6 penyakit ini, selamat iman. Iya. Kemudian yang kedua, di Sahih Muslim pada kitab azan, orang yang akan dimintakan syafaat siapa? Orang yang mendengar azan, mengikuti bacaan muazin, kemudian bersolawat kepada Allah untuk Rasul, dan memintakan al-wasilah kepada Allah untuk Rasul. Makanya kalau lagi di kumandangan adzan, Bapak Ibu, kita mendengarkan kemudian menirukan bacaannya. Yang ditirukan adalah bacaannya, bukan nadanya. Pak Nyong orang bisa nada jiharka pimen, bukan nadanya, bacaannya. Wong nada kan harus dipelajari, juga tergantung bakat dan kemampuan. Ya, Bapak Ibu. Kan banyak orang yang belajar bisa, tapi pas bunyi beda, itu kan ya akeh tunggal. Nada apa Pak? Jiharka, kan ini kayak aku nada nih. Ngelup kayak kaset sing wis. Yang bakat ya Pak. Takdirnya begitu, mau apa lagi? Contohnya siapa? Misbahuddin, Bapak Ibu ya. Ya, contohnya diri sendiri, bukan orang lain. Nah, setelah selesai pada kalimat la ilaha illallah, kemudian membaca sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 kali sih suruhnya. Ya. Man sholla alayya sholatan wahidatan, 1 kali. Kemudian mintalah wasilah, kata Rasul, kepada Allah untukku. Apa wasilah itu? Mansilatan fil jannah, 1 tempat yang ada di surga yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba Allah yang paling diridhoi. Dan Rasul mengatakan, aku berharap akulah orangnya. Caranya bagaimana? Ngomong kepada Allah, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Kata Rasulullah, halat lahu syafaati, niscaya akan aku mintakan syafaat. Muncul pertanyaan, Pak, rumahku dikelilingi banyak masjid, mana yang akan aku ikuti? Ini baru ngikuti yang pertama, yang kedua sudah adzan. Baru ngikuti yang kedua, yang ketiga adzan. Orang rampung-rampung. Pilih 1 saja. Yang mana? Up to you. Apa up to you? Terserah panjenenganipun setuju, Bapak Ibu. Ya. Mau yang paling dekat boleh, mau yang didatangi untuk jamaah boleh, mau yang paling akhir boleh. Ya, silakan 1 ikuti gitu ya. Kemudian syafaat itu apa? Syafaat itu selain maknanya pertolongan, maknanya adalah penggenapan. Apakah kita semua butuh syafaat? Iya. Karena amaliyah kita tidak mungkin bernilai 100%. Contoh, sholat saja dari takbir sampai salam, kekhusyuan kita tidak mungkin dari awal sampai akhir.
Begitu Allahu Akbar, sunnah, anak bocah nangis, ya mikiri anak siapa kayak nangis. Kan khususnya bubar. Lagi baca surah, sampingnya ada orang baca Quran agak keras, malah melu mono bacane, Pak. Kene baca hal ataka ning kono baca sabisma melu mono. Ini kan berarti mempengaruhi kesempurnaan. Lah syafaat itu akan kita butuhkan untuk menyempurnakan. Maka syafaat selain artinya pertolongan, juga artinya adalah penggenapan. Wal fajri walayalin asyri wasaf'i wal watri, demi yang genap, demi yang ganjil. Artinya kalau ingin dimintakan syafaat, kita datang kepada Allah membawa iman dan amal soleh. Gampangannya imbuh, Bapak Ibu. Ya, kita kalau pengen imbuh kan ya modal. Kalau pengen ditambal ya ada modalnya. Datang ke tukang tambal ban, ya nggawa motor, bannya bocor begitu ya. Jangan panambal orang tuh motor, orang tuh ban. Takoni pan apa Pak? Nambal motor endi orang duwe bannya laka. Si mai tambal apa nih? Sampeannya iya, jadi ada orang yang berharap syafaatnya Rasulullah tapi tidak punya apa-apa. Punyanya syahadat tok Bapak Ibu. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak, infak enggak. Duanya apa? Syahadat. Bapak Ibu macane lagi ijab kabul Bapak Ibu. Tapi senengnya tenang, anak syafaat Kanjeng Nabi. Bener, tapi syafaat itu adalah menggenapkan, nambahi, ngimbui. Yang namanya ngimbui berarti kita modalnya lebih banyak. Jangan seperti anak bilang pada bapaknya, Pak, timbui yo pantu mbak sape, regane pira bocah gagah, 3 juta. Oh, kon duwe tabungan pira? 1.000. Kue arane orang ngimbui, kue arane modali. Nah ini kan sama dengan syafaat. Banyak orang yang keliru memahami syafaat, makanya menyepelekan iman dan amal soleh kan. Menyepelekan. Senang bakal anak syafaate Kanjeng Nabi, sing penting baca sholawate sing akeh kan gitu. Sholate ora, zakate ora, infake ora, hajine ora. Dengan lingkungannya ora akur, tapi ngarep-ngarep siapa? Ini keliru ya. Syafaat ada hak. Wong ini Rasul yang menyampaikan. Digenapkan, kita punya modal maksimal. Kemudian yang kelima yang Allah berikan pada Rasulullah, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaum tertentu. Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Soleh untuk kaum Samud, Nabi Shu'aib untuk kaum Madian, Nabi Lut untuk kaum Sodom, ya. Nabi Musa, Nabi Isa untuk Bani Israel, kan mesti kan ngomongnya ya Bani Israel. Tapi Rasulullah SAW untuk wayub wabu istu ilan nasi ammah. Aku diutus untuk semua manusia. Jadi kita benar sudah menjadi pengikutnya Nabi. Itu 5 hal yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sanul fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Jadi orang-orang kafir itu oleh Allah dihukum dengan rasa takut. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Sandaran mereka bukan Allah. Maka Allah cabut keberaniannya. Kemudian di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka seburuk-buruk tempat tinggal. Itu 151. Bagaimana kelanjutan perang Uhud? Insya Allah kita kaji pada pekan yang akan datang. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan.
Kalau tidak ada saya akhiri.